Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan kasus karya 2 dengan mata kuliah Manajemen Risiko Perusahaan dengan dosen Bapak Perminas Pangeran. Baik, kita mulai dari bab 1. Bab 1 ini berisi tentang pendahuluan. Untuk pertama itu 1.1 mengenai isu utama. Nah, risiko perusahaan adalah risiko yang terjadi dan berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan atau saham-saham yang ada di perusahaan. Risiko keuangan adalah risiko yang pada umumnya akan berdampak pada kerugian aspek keuangan perusahaan. Terus selanjutnya di sini saya membahas mengenai perspektif teknologi. Terus ini ada komoditas manufaktur. Di sini ada risiko ekonomi. Risiko ekonomi bertujuan untuk memodifikasi permintaan agregat untuk mencapai tujuan kerja penuh, inflasi rendah, neraca pembayaran yang stabil, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini selanjutnya ada pembahasan mengenai risiko sosial. Terus selanjutnya di 1.2 itu ada alasan penulisan. Alasan penulisan laporan kasus di karya 2 ini adalah untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh PT Asabri Persero dan mengetahui faktor-faktor penyebab masalah tersebut dengan melihat dimensi atau kelompok risiko dan menghubungkannya dengan masalah yang terjadi dan juga hal-hal yang menyebabkan masalah tersebut terjadi. Selanjutnya di sini 1.3 ada tujuan. Adapun tujuan dari penulisan laporan kasus karya 2 ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menjadi faktor penyebab masalah yang terjadi di PT Asabri Persero. Selanjutnya yang di sini ada 1 titik manfaat-manfaat. Adapun manfaat dari penulisan laporan karya 2 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui risiko yang ada di perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab atau gejolak yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya di sini ada bab 2 mengenai kasus 2.1 yaitu profil perusahaan. Ini adalah logo dari Asabri. PT Asabri Persero adalah sebuah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Polri. Jenis usaha itu perusahaan perseroan atau persero dengan industri perusahaan asuransi dan pembayaran pensiun bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemenham atau Polri. Perusahaan ini didirikan pada 1 Agustus 1971 dengan kantor pusat di Jakarta. Tokoh kunci dari perusahaan ini ada Ferry de James Francis atau komisaris utama dan Wahyu Suparyono sebagai direksi utama. Untuk kepemilikan dari perusahaan ini yaitu milik pemerintah Indonesia karena merupakan perusahaan persero. Di sini ada situs web dari Asabri dengan website asabri.co.id. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai Asabri dengan undang-undang yang mengatur mengenai pendirian Asabri. Selanjutnya ini ada penjelasan mengenai Asabri. Selanjutnya di sini ada kedudukan Asabri. PT Asabri Persero merupakan badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN selaku pemegang saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang pelimpahan kedudukan, tugas, dan wewenang Menteri Keuangan pada perusahaan persero, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan kepada Menteri Negara Badan Usaha milik negara. Selanjutnya di sini ada filosofi PT Asabri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, menurut jenis usahanya PT Asabri merupakan asuransi jiwa, sedangkan menurut sifat penyelenggaraannya usaha PT Asabri bersifat sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa PT Asabri adalah perusahaan asuransi jiwa yang bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan proteksi atau perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemenham atau Polri.
Penyelenggaraan kegiatan asuransi PT Asabri menekankan pada prinsip dasar asuransi sosial, yaitu kegotong royongan di mana yang muda membantu yang tua, yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah, dan yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi. Selanjutnya di sini ada proses bisnis dari PT Asabri. Asabri merupakan perusahaan asuransi yang fokus pada pelayanan bersifat jasa. Produk yang disampaikan kepada peserta merupakan manfaat asuransi dan pensiun, bukan produk hasil industri. Penyampaian manfaat asuransi dan pensiun dilaksanakan langsung kepada peserta Asabri yang mengajukan klaim ke kantor cabang Asabri di seluruh Indonesia. Pelayanan Asabri dilakukan secara desentralisasi di seluruh kantor cabang Asabri, baik tipe A, B, dan C, serta bekerja sama dengan 13 mitra perbankan dan PT Pos Indonesia sebagai mitra bayar Asabri. Selanjutnya di sini masih saya jelaskan mengenai proses bisnis. Selanjutnya di sini ada history mengenai risiko yang dihadapi perusahaan. Untuk data-data yang saya peroleh ini didapatkan dari laporan keuangan perusahaan dengan situs asabri.co.id. Nah, di sini ada kasus perusahaan seperti yang kita ketahui bersama untuk PT Asabri ini adalah kasus korupsi. Mungkin saya akan menjelaskan lebih singkat lagi daripada yang telah saya tulis di Word ini. Untuk kasus korupsi yang dihadapi PT Asabri ini hampir mirip dan pelakunya juga sama dengan kasus Jiwasraya. Untuk kasus Asabri ini merupakan kasus korupsi yang terbesar di Indonesia di mana merugikan negara sekitar 23,7 triliun. Ini jumlah yang sangat banyak untuk kasus korupsi yang ada di Indonesia. Nah, dari kasus ini ditetapkan 8 tersangka di mana 2 diantaranya adalah Dirut atau Direktur Utama Asabri, yaitu Adam Rahmat Damiri dan Sony Wijaya. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terkait, yaitu pihak Heru Hidayat, Beni Cokro Saputro, dan Lukman Purnomo Sidi, di mana mereka ini membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik Heru, Beni, dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik. Setelah menjadi milik Asabri, kemudian ditransaksikan atau dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi Asabri agar seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan liquid. Padahal di dalamnya ada oknum yang bermain saham. Untuk kasus ini berjalan cukup lama, yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2019. Selanjutnya di sini ada pasal-pasal yang dikenakan. Selanjutnya di 2.4 ada analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, dan kesempatan, kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Mungkin saya next saja. Di bab 3 ini ada kajian literatur. Ini saya dapat dari laporan keuangan dan juga materi yang berdasarkan PPT. Nah, dari PPT yang telah diberikan, itu kan ada 12 jenis risiko. Nah, kami kelompok telah membagi beberapa jenis risiko dan saya mengambil 3 risiko, yaitu yang pertama risiko internal, risiko teknologi, yang kedua risiko eksternal, risiko ekonomi, dan ketiga risiko sosial. Nah, seperti ini untuk materi dari PPT. Nah, di sini saya membahas mengenai risiko teknologi. Ini saya dapatkan dari jurnal yang telah diberikan. Materi jurnal yang telah diberikan. Selanjutnya ada risiko ekonomi, risiko sosial. Nah, ini untuk mappingnya.
Saya next saja. Nah, selanjutnya di sini ada analisis dan evaluasi. 4.1 identifikasi sumber risiko. Nah, untuk ini ada yang namanya risk assessment. Itu yang pertama itu ada identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Kehadiran PT Asabri sebagai entitas usaha yang menyediakan jasa asuransi dan jaminan sosial bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan Kemenham atau Polri senantiasa dituntut untuk mengaplikasikan praktik-praktik dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan akuntabel dalam menjamin keberlangsungan usaha jangka panjang. Namun dalam pelaksanaannya, PT Asabri selalu dihadapkan dengan ekspor risiko dalam proses bisnisnya. Memahami hal tersebut, perseroan menyadari pentingnya pengelolaan risiko yang efektif dan efisien yang disusun dalam manajemen risiko yang logis, cermat, dan terstruktur sebagai bagian pengupayaan praktik terbaik. Nah, di sini ada pembahasan lagi mengenai kronologi kasus dan di sini ada penetapan tersangka. Kita lanjut di 4.2 analisis resiko. Nah, di sini ada nilai yang ditetapkan atau tetapan nilai di mana itu hampir tidak terjadi, jarang terjadi, kadang terjadi, sering terjadi, dan hampir pasti terjadi. Masing-masing diberikan nilai 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan persentase ini. Selanjutnya ini untuk probabilitasnya. Terus selanjutnya di sini ada untuk level dampaknya. Jadi di sini berdasarkan keuangan dan berdasarkan non keuangan. Selanjutnya di sini saya akan membahas pemetaan mengenai risiko yang dihadapi perusahaan. Yang pertama, untuk risiko teknologi. Risiko teknologi dengan sumber risiko itu teknologi kontrol. Ini peristiwanya adalah penelitian operasional, konsekuensi, kegagalan sistem, dan menurunnya produktivitas kerja dengan level dampak 4 dan probabilitasnya 3. Sehingga level risikonya itu 4 dikalikan 3 adalah 12. Nah, untuk akar masalahnya itu ada dari faktor individu dan faktor pekerjaan dan juga dari faktor manajemen. Untuk dari faktor individu, itu berdasarkan tingkat keterampilan dan kompetensi yang rendah. Pekerjaan mengalami kelelahan dan tidak konsentrasi saat bekerja. Pekerja mengalami stres, pekerja menderita sakit atau masalah medis lainnya. Faktor pekerjaan, desain peralatan yang tidak sesuai atau tidak cocok dalam penggunaan. Kondisi lingkungan kerja atau tata letak peralatan yang buruk. Prosedur kerja tidak jelas, peralatan kerja tidak layak, kompleksitas pekerjaan kondisi yang berlebihan. Pencahayaan yang kurang baik, tingkat kebisingan berlebihan, rencana tata letak fasilitas kerja yang buruk. Untuk faktor manajemen, prosedur kerja yang buruk, standar operasional yang buruk, pelatihan dan pengawasan yang kurang memadai, manajemen hanya menerapkan komunikasi satu arah, kurangnya koordinasi dan tanggung jawab, lemahnya respon bila terjadi kecelakaan kerja, sistem keselamatan kerja, kesehatan kerja yang buruk, buruknya budaya K3 di perusahaan. Selanjutnya, masih dalam risiko teknologi dengan sumber risiko komunikasi dengan peristiwa konferensi sehingga memberikan konsekuensi mengganggu kinerja karyawan dan menurunkan minat kerja. Mungkin untuk masalahnya saya next saja mengingat waktu. Di sini ada probabilitas dan level dampak. 3 dikali 3 adalah 9. Selanjutnya masih dalam risiko teknologi yaitu dengan sumber risiko teknologi informasi, software perangkat lunak, dan menyebabkan atau konsekuensinya adalah error sistem dan kinerja menurun, di mana level dampaknya 4 dengan probabilitas. Level dampaknya 3 dengan probabilitasnya 4. 3 dikalikan 4, 12.
Sini untuk penjelasan masalahnya. Selanjutnya yang kedua adalah risiko ekonomi. Dengan sumber risiko, itu yang pertama ada inflasi. Konsekuensinya berpengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan. Ini untuk dampaknya 1 dengan probabilitas 2 sehingga 1 dikali 2 adalah 2. Selanjutnya, mata uang. Ini konsekuensinya berpengaruh terhadap laba perusahaan dengan level dampak 1 dan probabilitas 2. Selanjutnya, makroekonomi dengan konsekuensinya kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Level dampak 1 dengan probabilitas 3, sehingga 1 dikali 3 adalah 3. Makroekonomi. Makroekonomi dengan konsekuensi pengaruh permintaan dan penawaran terhadap produk perusahaan. Level dampak 1 dengan probabilitas 3, sehingga 1 kali 3, 3. Selanjutnya yang ketiga adalah risiko sosial dengan sumber risiko yaitu pendidikan, sehingga berpengaruh terhadap kinerja dan tujuan perusahaan dengan level dampak 2 dengan probabilitas 2, sehingga 2 kali 2 adalah 4. Selanjutnya, sumber risiko kriminalisasi dengan konsekuensi terhadap perusahaan, menurunnya reputasi perusahaan dengan level dampak 1 dan probabilitas 1. Selanjutnya, dengan sumber risiko gaya hidup dan sikap sosial, konsekuensi terhadap perusahaan, pemborosan dana perusahaan 1 level dampaknya dan probabilitas 1, sehingga 1 kali 1, 1. Selanjutnya, di sini saya memberikan angka dan lambang dari tiap-tiap risiko. Misal, untuk risiko teknologi, di sini saya memberikan bintang warna merah. Untuk sumber risiko teknologi kontrol, saya memberikan angka 1. Komunikasi dengan angka 2, tetap dengan warna yang sama karena masih dalam risiko yang sama. Sehingga untuk mappingnya, saya berikan seperti ini. Level risiko 2 di angka 12 dan 1 di angka 9. 12, 9, 12. Secara ringkas seperti ini. Untuk mappingnya seperti ini. Untuk bintang merah adalah resiko teknologi, untuk bintang kuning adalah resiko ekonomi, dan untuk bintang hijau adalah resiko sosial. Nah, di sini dari mappingnya ada yang namanya risk appetite atau sejumlah resiko pada tingkat manajemen atau board di mana sebuah organisasi bersedia menerima risiko tersebut. Nah, di sini daerah yang melewati batas risiko atau batas toleransi adalah risiko teknologi, yaitu di angka 12, di mana ini melewati dari batas toleransi yang ada. Di sini ada penjelasan sedikit di bawah. Batas bawah adalah risiko yang dapat ditoleransi. Batas bawah maksudnya adalah garis di bawah garis hitam ini atau di bawah risk appetite. Batas atas adalah risiko yang tidak dapat ditoleransi. Ini yang di atas ini, yang warna kuning, oranye, dan merah. Daerah warna hijau merupakan daerah risiko yang dapat ditangani apabila biaya lebih kecil dari manfaat yang diperoleh. Selanjutnya, daerah kuning, oranye, dan merah merupakan daerah dengan risiko yang harus ditangani. Sehingga dari analisis yang telah saya buat atau penelitian yang telah saya buat untuk angka 12 ini adalah risiko teknologi dengan sumber risiko teknologi kontrol dan teknologi informasi. Sehingga kedua risiko ini harus ditangani oleh perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada evaluasi risiko.
Dari risiko yang saya teliti terhadap perusahaan Asabri ini didapatkan hasil bahwa risiko teknologi, risiko ekonomi, risiko sosial kemungkinan hampir tidak terjadi serta berdampak tidak signifikan. Eh, di sini untuk risiko teknologi ini berada di batas toleransi, sehingga perusahaan Asabri ini perlu melakukan penanganan mengenai risiko ini. Nah, di sini ada perlakuan risiko atau strategi respon risiko. Dari laporan keuangan yang telah saya baca, perusahaan Asabri ini menerapkan model pertahanan 3 lapis seperti ini dengan penjelasan seperti yang telah saya tuliskan ini. Jadi perusahaan ini menerapkan model pertahanan 3 lapis untuk menanggulangi risiko yang telah dianalisis tadi, risiko teknologi. Selanjutnya di sini ada monitoring. Nah, pembelajaran yang saya peroleh dari materi ini, kita bisa mengetahui 12 risiko yang ada di dalam perusahaan. Kita bisa memilih risiko-risiko apa saja yang ada di perusahaan yang telah kita teliti. Selain itu juga mengetahui bagaimana penanganan dari risiko yang sudah serta evaluasi dari dan monitoring dari risiko tersebut. Selain itu, manfaat mempelajari manajemen risiko ini yaitu memahami risiko sehingga mempunyai bahan pertimbangan dalam evaluasi dan keputusan bisnis, memahami cara meningkatkan produktivitas dan keuntungan, dapat menghitung dan mengestimasi biaya. Dengan memahami dan mempelajari manajemen risiko pada karya 2 ini, kita bisa mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, serta melakukan evaluasi dan monitoring dari risiko-risiko yang ada, serta bagaimana kedepannya melakukan evaluasi program dari risiko-risiko yang sudah ada. Nah, selanjutnya di sini di bab 5 ada simpulan dan rekomendasi. Pengelolaan risiko suatu perusahaan merupakan suatu keharusan, terutama di zaman sekarang di mana segala sesuatu serba cepat. Kita harus mengelola risiko dengan benar dan harus memahami secara benar mengenai risiko. Jika tidak, perusahaan ataupun bisnis yang kita jalani akan dalam bahaya jika tidak mengenal risiko-risiko yang ada. Menjadi adaptif terhadap perubahan juga merupakan salah satu solusi terhadap perubahan yang terjadi, dan ini juga akan membedakan perusahaan atau bisnis yang dijalankan. Apakah perusahaan berdampak negatif atau positif terhadap perusahaan atau bisnis yang dijalankan. Dari risiko yang ada seperti risiko teknologi, risiko ekonomi, dan risiko sosial, didapatkan bahwa hasil dari risiko teknologi ini berdampak kepada perusahaan, sehingga dari perusahaan ini harus melakukan evaluasi serta juga untuk penanganan terhadap risiko tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada rekomendasi untuk untuk peneliti berikutnya bisa memperbaiki lagi wawasan mengenai risiko-risiko perusahaan dan juga memperkaya diri dengan literasi manajemen guna menjawab penyebab-penyebab indikator dari dimensi yang ada. Selanjutnya diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah wawasan lagi bagi yang membaca dan juga untuk peneliti selanjutnya dengan menggunakan data-data yang ada dengan analisis yang lebih baik untuk kedepannya. Di sini ada daftar pustaka. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.